Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun pada pagi hari ini Bapak Ibu berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan hari ini kita meyakini kehidupan kita diberkati Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena hidup kami selalu ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, di hari Sabat yang Engkau khususkan bagi kami untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau, kembali kami mau belajar firman-Mu. Diberkatilah hidup kami, dan kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat di sana dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagian firman Tuhan ini merupakan tulisan yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi, bahkan kita yang boleh menikmati kehidupan sampai dengan saat ini, diajarkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus untuk hidup senantiasa bersukacita. Karena itu, perenungan kita bersama-sama di pagi hari ini dengan judul Orang Kristen Wajib Bersukacita. Orang Kristen wajib bersuka cita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen harus meyakini dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah. Segala yang dituliskan di dalam Alkitab merupakan kebenaran Allah yang meskipun telah ditulis dalam waktu yang telah lama, namun Alkitab, firman Allah, tetap relevan dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Sebagaimana yang saya telah sampaikan dalam perenungan kita kemarin, bahwa kebenaran Alkitab sanggup memberikan kekuatan iman kepada kita, sanggup menjawab setiap persoalan hidup kita, dan juga mengingatkan kita serta memberikan tanggung jawab iman bagi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kebenaran firman Tuhan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan dalam perenungan kita di pagi hari ini, nats Alkitab yang kita baca memberikan suatu perintah kepada kita untuk selalu bersuka cita.
Jadi, apapun keadaan yang kita alami sebagai orang Kristen, maka wajib bagi kita untuk bersuka cita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Senin tanggal 28 September, masyarakat Kota Palu dan masyarakat Kabupaten Sigi kembali diingatkan pada suatu peristiwa yang pernah terjadi 2 tahun yang lalu. Suatu keadaan yang sangat menyedihkan, suatu keadaan yang sangat memprihatinkan, karena banyak di antara masyarakat Palu maupun Sigi yang harus kehilangan anggota keluarga mereka, kehilangan harta benda mereka, kehilangan rumah tempat tinggal mereka bernaung. Mereka kehilangan waktu di mana mereka dapat bersenda gurau, tertawa maupun bersedih dengan sesama kerabat mereka. Dan dalam keadaan seperti demikian, sangat mungkin bagi kita untuk kemudian bertanya dan merenungkan dalam diri kita, apakah dalam keadaan yang demikian kita harus bersuka cita? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengandalkan kemanusiaan kita yang terbatas ini untuk memahami segala penderitaan yang kita alami, saya yakin kita tidak akan dapat menerima kenyataan di mana kita sebagai orang Kristen harus mengalami kenyataan hidup yang sedemikian berat. Akan tetapi, jika Tuhan Yesus Kristus ada di hidup kita, meskipun kita sulit menerima kenyataan hidup yang kita alami itu, namun kemudian karena Tuhan ada bersama dengan kita, pasti kita akan diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan untuk memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalamnya Tuhan Yesus Kristus memiliki maksud dan tujuan untuk kehidupan kita. Mari kita perhatikan di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Dikatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Memang benar bahwa konteks penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam teks ini dengan penderitaan yang sering kita alami berbeda. Akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa Paulus dan kita memiliki Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya, jika Tuhan Yesus Kristus sanggup memberikan kekuatan dan sukacita dalam penderitaan Paulus, maka Tuhan Yesus Kristus pun sanggup memberikan kekuatan dan sukacita bagi kehidupan kita. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa apa yang pernah terjadi 2 tahun lalu adalah suatu peristiwa atau bencana yang biasa, yang kemudian mudah untuk kita lupakan dan kita kembali kepada waktu di mana kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tetapi yang saya maksudkan adalah ketika kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan kita sampai dengan saat ini, bukankah hal tersebut menyukakan hati kita? Sebab kita masih diberi kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus dan melakukan setiap kehendak Tuhan Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan Yesus Kristus, mencintai Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus merupakan sukacita besar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena setiap orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan akan diselamatkan. Dan pada renungan kita di pagi hari ini, sukacita harus ada dalam kehidupan orang Kristen. Sukacita harus nyata dalam setiap kehidupan
di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan kita. Dan ada dua alasan penting bagi kita untuk hidup bersuka cita. Yang pertama, kita hidup bersuka cita karena hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita diberikan satu pertanyaan dan diperbolehkan untuk sebebas mungkin menjawab pertanyaan tersebut, apakah yang akan menjadi jawaban kita jika kemudian kita diberikan pertanyaan demikian? Menurut kita sekalian, bencana apa yang paling dahsyat dan mengerikan bagi hidup manusia? Bencana apa yang paling dahsyat dan mengerikan bagi kehidupan kita manusia? Pasti akan banyak jawaban yang kita akan terima atau mungkin kita sampaikan. Pandemi COVID-19, kelaparan, kemiskinan, pembunuhan, tsunami, tanah longsor, banjir, bencana likuifaksi, dan mungkin masih banyak hal-hal yang lain yang kita pikir adalah hal yang paling dasar dan mengerikan bagi hidup manusia. Tetapi Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merenungkan bahwa dalam hidup manusia, bencana yang sangat besar adalah ketika ada manusia dilahirkan, lalu dia bertumbuh dewasa, dan kemudian dia meninggal tanpa pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka hal tersebut adalah suatu kengerian hidup, sebab mereka yang meninggal tanpa pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak memperoleh jaminan hidup kekal. Kita perhatikan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Di sana dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, mengajarkan dan memberikan teladan tentang arti kehidupan yang sungguh benar dan dikehendaki Bapa, serta mati disalibkan bukanlah tanpa tujuan, tetapi semua dilakukannya karena Bapa memiliki kerinduan agar semua manusia diselamatkan. Dan kita yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya yang menyelamatkan manusia, adalah bilangan orang-orang yang diselamatkan dan pasti menerima mahkota kehidupan kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, dalam perenungan ini saya mengajak kita untuk merenungkan peristiwa umum yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sekitar kita mungkin. Ada banyak keluarga kemudian melakukan ibadah ketika ada anggota keluarga mereka yang berulang tahun. Tentunya dalam hal ini ibadah syukur. Ada banyak orang yang kemudian melakukan ibadah syukur ketika selesai menempuh pendidikan. Dan seringkali kita juga diundang atau menemukan keluarga-keluarga yang melakukan syukur mereka ketika ada dari antara mereka luput dari musibah atau kecelakaan. Semua kegiatan ibadah syukur yang dilakukan tersebut sangatlah baik. Tetapi pernahkah kita bersyukur secara pribadi atas keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus? Kita tidak harus mengundang orang lain untuk melakukan ibadah syukur karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita hidup terus memuliakan Tuhan Yesus. Dalam Roma 12 ayat pertama dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati.
Saya ingin memberi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana perasaan kita ketika ada seorang yang meminjam barang atau benda yang kita miliki dan kemudian merusakkan benda tersebut? Apa yang kita rasakan? Tentunya kita pasti akan marah dan kecewa. Dan saya mau katakan bagi kita semua bahwa perasaan Tuhan akan kecewa, perasaan Tuhan akan marah ketika kita salah dalam menggunakan tubuh yang seharusnya kita persembahkan bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati, ingatlah selalu bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan, dan pergunakanlah tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita benar-benar bersuka cita karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan secara cuma-cuma keselamatan itu, maka baiklah kita tetap hidup di dalam ibadah kita kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jika tadi di dalam Roma pasal 12 ayat pertama dikatakan memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Maukah masing-masing kita mengambil komitmen kita di hadapan Tuhan untuk hari ini kita beribadah kepada Tuhan, untuk waktu-waktu selanjutnya kita beribadah kepada Tuhan. Bawalah tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan dan juga kita harus menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ingatlah, hari ini hari Sabat Tuhan. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, lakukanlah ibadah itu. Ketika lingkungan tidak mendukung kita untuk melakukan ibadah di gereja, ada ibadah yang dilakukan secara virtual, ikutilah ibadah itu. Karena dengan setia beribadah kepada Tuhan, kita sudah menunjukkan bahwa kita bersuka cita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar yang kedua untuk kita bersuka cita adalah kita hidup karena selalu dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika dasar pertama sukacita orang Kristen berkaitan dengan keselamatan yang berbicara tentang hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita akan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan sebagai dasar kedua bagi kita orang Kristen untuk bersuka cita. Dalam hal ini saya mau mengajak kita dalam hal berbicara pemeliharaan Tuhan, maka hal tersebut berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Meskipun hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara, akan tetapi bagi orang Kristen, kualitas kehidupan Kristen selama kita ada di dunia ini sangat penting untuk kita pelihara. Hal ini sebagaimana tuntutan Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima, dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kita masing-masing memiliki perilaku hidup, memiliki kebaikan hati yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena tuntutan Tuhan untuk kita bersuka cita, karena Tuhan akan memelihara kita. Dan orang-orang yang menjadi berkat, hidupnya terus akan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali dalam konteks pemeliharaan Tuhan di dunia ini, kita harus mengakui bahwa siapapun orangnya, selama kita masih ada di dunia ini,
pasti kita ingin memiliki fasilitas hidup yang memadai, termasuk di dalamnya orang Kristen sekalipun. Dan tentang kehidupan orang Kristen yang diberkati adalah beberapa pengajaran yang berbeda. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi saya secara pribadi, orang Kristen yang diberkati adalah orang Kristen yang mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang saya maksudkan dalam hal ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak harus kaya. Sebab jika kita kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengharapkan kekayaan, maka kita akan mengalami kekecewaan. Memang benar bahwa ada banyak orang dalam catatan Alkitab yang hidupnya kaya ketika mereka percaya kepada Allah. Kita sebutlah Abraham, Daud, dan Salomo dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan kehidupan Elia maupun Paulus yang kebutuhan hidupnya mereka dapatkan dari bantuan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang sukacita atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Saya meyakini bahwa kita telah menerima pemeliharaan Tuhan tersebut. Ketika kita dalam keadaan sehat dan kuat, ketika kita masih dapat bekerja, ketika ladang kita, kebun kita, sawah kita, maupun usaha kita yang lain masih menghasilkan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dalam bagian ini, yang perlu untuk kita perhatikan dan renungkan adalah apapun yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita, maka semuanya itu adalah kasih karunia yang diberikan Allah yang hendak memelihara kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa semua yang kita peroleh karena kehebatan kita. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan yang memberkati kita, maka kita tidaklah dapat berbuat apa-apa. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat ini memberikan kekuatan iman kepada kita bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Sebagaimana gembala menjaga kawanan dombanya, demikianlah Tuhan menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan mengakhiri perenungan kita di pagi hari ini dalam kaitannya dengan sukacita atas pemeliharaan Tuhan, saya ingin membagikan berkat dari sebuah cerita yang tertulis dalam Alkitab. Dan bagi saya secara pribadi, kisah ini sangat menguatkan dan selalu meyakinkan saya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya mengalami kesulitan hidup. Di dalam catatan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana diceritakan tentang Elia yang diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di Sungai Kerit menghindari kejaran Raja Ahab. Dan berdasarkan catatan Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Pada saat itu, dari catatan Yakobus ini dapat kita lihat terjadi peristiwa kekeringan atau kemarau yang sangat lama, dan pastinya semua tanaman akan layu dan mati. Terjadi bencana kelaparan bagi semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi binatang juga mengalami kelaparan. Nah, dalam keadaan yang seperti demikian, ketaatan Elia untuk mengikuti segala bentuk pemeliharaan Tuhan berdampak pada pemeliharaan Tuhan, di mana setiap pagi dan sore Elia menerima makanan, yaitu roti dan daging yang dikirimkan Tuhan melalui burung gagak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Poin penting yang ingin saya sampaikan pada bagian ini adalah, sebagai binatang pemakan daging, burung gagak dapat dengan mudah sebenarnya untuk memakan roti dan daging yang harusnya diberikan kepada Elia. Mengingat pada saat itu musim kemarau, pastilah burung gagak pun mengalami kelaparan. Tetapi faktanya, hal tersebut tidak dilakukan oleh burung gagak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan tahu kepada siapa Dia harus memberikan berkat-Nya. Ketika Tuhan sudah menetapkan berkat Tuhan untuk kita, maka tidak ada satupun kekuatan yang akan mengambil berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya belum menerima berkat Tuhan yang kita harapkan, janganlah kita kecewa dan menyalahkan Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tahu segala keberadaan kita dan Tuhan selalu adil dalam perbuatan-perbuatannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan yang diberikan kepada Elia tidak diambil burung gagak, karena memang berkat itu untuk Elia. Dan sekali lagi, Tuhan tahu berkat untuk saya, Tuhan tahu berkat untuk Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Selama kita taat, selama kita patuh kepada Tuhan, berkat Tuhan itu tidak pernah akan tertukar dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan karena keselamatan yang diberikan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Dan sebagai orang Kristen, sukacita hidup bukanlah suatu pilihan, tetapi kewajiban. Sebab keyakinan kita berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Menutup semua renungan pagi ini, mungkin sedikit keluar dari konteks perenungan kita, bahwa saya hendak katakan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, mungkin sulit bagi kita untuk bersukacita, karena banyak hal dalam kehidupan kita dibatasi. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah, nikmatilah setiap keadaan yang ada di sekitar kita. Karena semua yang kita alami pasti memiliki hikmat rohani bagi kita. Sebagaimana sukacita keselamatan dan pemeliharaan Tuhan disertai dengan ketaatan kita, maka dalam menjalani hidup ini sangatlah bijak bagi kita orang Kristen untuk tidak hanya bijak melakukan kehendak Tuhan, tetapi juga bijak dalam menaati segala ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Taatilah peraturan atau norma keselamatan, kesehatan yang diberikan bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, agar kita tetap selamat dan juga mampu menjaga keselamatan orang lain. Ingatlah dan taatilah segala kehendak Tuhan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan kami di pagi hari ini. Tetap kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami. Bersyukur karena Engkau pelihara hidup kami. Dan doa kami Tuhan Yesus, keselamatan yang Kau berikan bagi kami tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami sampai Engkau memanggil kami. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan dan kerinduan kami Tuhan Yesus, semua umat-Mu hari ini boleh beribadah di rumah Tuhan yang kudus. Baik itu ibadah secara langsung maupun secara virtual, kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini pun diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.